Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anessa Windy Lestari. Nomor absen 3 akan memberikan resumen materi yang diberikan oleh kelompok 9 kemarin tentang pengertian dan aliran etika. Etika Pancasila, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya tempat tinggal, yang biasa padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Yang selanjutnya, aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan virtu, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebijakan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what should I be, atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, kesatrianya, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, dan seterusnya. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas moral yang tertinggi. Akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai sebagai moral yang tidak etis. Etika teologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Dan etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar, bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya. Kebenaran moral atau kelayakan, kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep nilai moral yang baik dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan, dalam arti tidak dapat dianalisis. Yang selanjutnya, etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Yang selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika berkaitan dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluh lantahkan semangat persatuan
atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang selanjutnya, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia meliputi hal sebagai berikut. Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Yang kedua, korupsi akan bersimah rajalela karena para penyelenggaraan negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggaraan negara tidak dapat membedakan batas yang boleh atau tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk, good and bad. Pancasila sebagai sistem etika berkaitan dengan pemahaman atas kriteria baik, good, dan buruk, bad. Selanjutnya, menggali sumber histori, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundslag atau Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kreatif lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Yang selanjutnya, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang selanjutnya, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama merupakan sistem otoriter dalam pemerintahan, sebagaimana yang tercemin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, tentang terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Yang ketiga, tentang terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia, kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.